Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Karena nunggu ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PT K3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Pak, posisi nominasi sekarang ini gimana Pak? Tunggu aja ya. Masih belum ada keputusan berarti dari Bapak ini totalnya. Tunggu aja informasi dari KPK. Pak, itu ditangkap Satu. Pak Menteri, berarti layanan K3 untuk sertifikasi tetap berjalan kan? Tetap berjalan. Ya. Pak, itu dan tadi Pak Mensesnek sudah menyampaikan kalau misalnya akan ada peluang potensi untuk penggantian Wamenaker gitu. Itu tanggapannya seperti apa? Dan Ya, kita yang kedua terkait dengan kinerja Kemenaker kan nilainya bagus di sana gitu. Tapi dengan adanya kasus ini menjadi catatan tersendiri gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, yang ditangkap adalah 10 orang dan katanya ditangkapnya di gedung K3 yang sebelah gitu. Apakah benar seperti itu? Dan dalam 10 orang itu selain Pak Wamenaker apakah ada yang lain, pejabat yang lain yang dari Kemenaker? terkait dengan proses tadi malam, detailnya siapa, kami cenderung kita tunggu dulu ya, tunggu nanti. Saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya, ya, sehingga kita dari situ nanti kita lihat ya. Dan tadi saya sampaikan ya kita tunggu, dan ini harus kita hormati proses itu. Pak, tapi ada 3 ruangan di lantai 7 yang memang disegel oleh KPK, Pak. Ya kita lihat aja nanti ya. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya, barang bukti, tentu sekali lagi kita hormati ya. Jadi sekali lagi berbagai hal ya, sudah kita lakukan ya, untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini ya. Jadi dari orangnya, kemudian ini ada potensi ya, ketika layanannya kita lihat ya,
berisiko kita putar orangnya, kemudian fakta integritas, kemudian kita ingatkan terus. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai rompi orange gitu ya. Saya selalu mengingatkan ya, proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat concern. Angka kecelakaan kita masih memprihatinkan, kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya ya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali.